Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan kesehatan, umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan atas izinnya lah kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran seperti biasa. Ibu berharap kali ini kita mengikuti pembelajaran dengan semangat. Dan sebelum kita melakukan pembelajaran, tentunya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, sebelum itu ibu akan mengambil absen terlebih dahulu ya. Bagi namanya yang dipanggil, silakan angkat tangan ya. Oke. Putri Regina Sukadi, Jihati Hasanah, Siti Nurhalizanani, Novia. Oke, alhamdulillah semuanya hadir ya pada pertemuan kali ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sifat-sifat seorang pendidik dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159. Sebelum kita masuk ke pembahasan, ibu mau tanya nih sama kalian. Di dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 159, ada yang tahu itu membahas apa? Ya, betul sekali, yang dimana dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159 itu membahas tentang sifat-sifat seorang pendidik seperti lemah lembut, tegas, dan lain sebagainya. Nah, sebelum itu kita akan membahas 4 poin, yaitu gambaran dari surah Ali Imran ayat 159, yang kedua penjelasan dari Quran Surat Ali Imran, yang ketiga yaitu kandungan dari surah Ali Imran ayat 159, dan yang terakhir yaitu nilai-nilai pendidikan dari Quran Surah Ali Imran ayat 159. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu gambaran surah Ali Imran ayat 159. Ali Imran ini merupakan surah ketiga dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 200 ayat dan termasuk surah Madinah. Dinamakan Ali Imran karena memuat kisah keluarga Imran yang di dalam kisah disebutkan kelahiran Nabi Isa, persamaan kejadiannya dengan Nabi Adam, kenabian dan beberapa mukjizat lainnya, serta disebutkan pula kelahiran Maryam binti Imran. Nah, dalam surat Ali Imran ayat 159 menjelaskan bahwa Rasulullah SAW memiliki sifat lemah lembut. Nah, sifat terpuji itu disebabkan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat lemah lembut inilah orang-orang mencintai Rasulullah dan suka berdekatan dengan beliau. Sekiranya kamu kasar dalam berbicara dan berkeras hati dalam menghadapi mereka, niscaya mereka bubar dan meninggalkanmu. Akan tetapi Allah menghimpun mereka dikelilingimu dan membuat hatimu lemah lembut terhadap mereka sehingga mereka menyukaimu. Nah, tulisan ini ditulis oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Serta Allah juga menunjukkan bahwa Rasulullah memiliki akhlak mulia, suka memaafkan dan memohon ampun kepada Allah. Bahkan Rasulullah juga selalu mengedepankan musyawarah dalam berbagai urusannya. Selanjutnya kita masuk pada poin 2, yaitu penjelasan dari surah Ali Imran ayat 159. Di dalam Quran Surah Ali Imran ayat 159 lah yang membahas sifat-sifat seorang pendidik, yang berbunyi Fabima rahmatin minallahi lintan lahum falau kunta fazzan ghalizal qalbi law fandudu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr wa idza azamta fatawakkal 'alallahi innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati keras, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka.
dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ada beberapa penjelasan dari ayat tersebut, yaitu yang pertama, bersikap lemah lembut. Nah, salah satu bentuk rahmat Allah kepada Nabi Muhammad dan kepada seluruh umat adalah Allah menjadikan beliau sebagai nabi yang memiliki sifat lemah lembut. Pada saat beliau diutus, sifat lemah lembut ini sangat jarang dimiliki oleh orang-orang Arab jahiliyah, karena orang-orang Arab pada saat itu terkenal dengan sifat keras dan kasar. Jika seseorang memiliki sifat lemah lembut, maka sifat itu akan menghiasinya dan orang-orang di sekitarnya akan senang dan tidak takut dengannya. Perlu kita ketahui bahwa sifat lemah lembut yang dimiliki oleh Nabi Muhammad tidak menghalangi beliau untuk tetap beramar bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar, tidak menghalangi beliau untuk memimpin para sahabat, dan tidak menghalangi beliau untuk tetap bersikap tegas. Yang kedua, tidak bersikap kasar dan keras. Bersikap kasar maksudnya bersikap kasar dalam perkataan, sedangkan berhati keras maksudnya adalah di dalam perbuatan. Kata-kata kasar dan keras hati adalah sikap yang secara fitrah dibenci oleh manusia. Jika ada pemimpin yang berkata-kata kasar dan hatinya keras, manusia akan menjauhinya. Kalaupun ada yang mendekat, mereka mendekat bukan karena cinta, tapi karena takut dan terpaksa. Yang ketiga, bersikap memaafkan. Sikap memaafkan dalam ayat ini menunjukkan betapa pentingnya kasih sayang, kelembutan, dan pemaafan dalam membangun persatuan dan keharmonisan dalam hubungan sosial serta dalam kepemimpinan. Nah, tidak hanya memaafkan, Nabi juga diperintahkan untuk memohon ampun bagi mereka yang melakukan kesalahan, menunjukkan betapa besarnya kasih sayang seorang pemimpin terhadap umatnya. Yang keempat, bersikap demokratis. Nah, seorang muslim yang bekerja sama dengan orang lain hendaknya membiasakan bermusyawarah, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Melalui musyawarah, seseorang dapat menghindari sikap bergantung dan mengagumi diri sendiri, sekaligus dapat belajar rendah hati dengan menganggap pendapat orang lain mungkin lebih baik. Dengan niat baik bersama, musyawarah diharapkan menghasilkan keputusan yang mendekati kebenaran. Yang kelima, tawakal dan menerima hasil musyawarah. Nah, Allah juga memerintahkan bahwa jika musyawarah telah menghasilkan keputusan, pegang keputusan itu dan bertawakallah kepada Allah. Jangan risau dengan hasilnya, jangan menyalahkan musyawarah jika ada hal yang tidak sesuai dengan harapan, sepanjang sudah menjalankan hasil musyawarah itu. Kita masuk pada poin ketiga, yaitu kandungan dari Quran Surah Ali Imran ayat 159. Nah, adapun kandungan dari Surah Ali Imran ayat 159 sebagai berikut. Yang pertama, Rasulullah memiliki sifat lemah lembut dan sifat itu disebabkan oleh rahmat Allah. Yang kedua, karena lemah lembut itu dari rahmat Allah, seseorang yang menginginkan lemah lembut ada padanya, ia harus memintanya kepada Allah dan berupaya mendapatkan rahmat-Nya. Yang ketiga, manusia menyukai pribadi yang lemah lembut. Sebaliknya, membenci kata-kata kasar dan sikap keras hati. Kata-kata kasar dan sikap keras hati. Manusia akan menjauhi dari orang yang suka berkata kasar dan hatinya keras. Yang keempat, Rasulullah memiliki akhlak yang agung, di antaranya adalah pemaaf, suka bermusyawarah, dan bertawakal. Yang kelima, Allah memerintahkan hambanya agar memaafkan orang lain dan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Nah, yang keenam, ketika musyawarah telah menghasilkan keputusan,
maka harus dilaksanakan dengan dilandasi tawakal kepada Allah. Yang ketujuh, Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Yang terakhir, kita masuk pada poin keempat, yaitu membahas nilai-nilai pendidikan agama Islam dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan Quran Surah Ali Imran ayat 159. Berikut ada beberapa nilai-nilai pendidikan Islam dan aplikasinya, yaitu yang pertama, ada lemah lembut. Nah, nilai pendidikannya itu dalam mendidik, sikap lemah lembut mencerminkan kasih sayang dan kesabaran. Seorang pendidik yang lemah lembut lebih mampu menjalin hubungan yang baik dengan peserta didiknya, menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dan penuh kepercayaan. Nah, hal ini dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana pendidik dapat menunjukkan kelembutan saat berinteraksi dengan murid atau orang lain, misalnya menghindari nada bicara yang tinggi atau sikap yang memarahi ketika memberikan teguran, melainkan lebih memilih pendekatan yang penuh pengertian dan kesabaran. Nah, yang kedua, tidak bersikap kasar. Nah, nilai pendidikannya yaitu sikap tidak kasar atau keras dalam mendidik, menghindari terjadinya perpecahan atau menjauhkan peserta didik dari ilmu. Kerasnya hati dan sikap kasar dapat merusak hubungan baik antara guru dan murid. Dan tentunya ini dapat kita implementasi jika seorang pendidik sebaiknya selalu mengedepankan kelembutan daripada kekerasan dalam bertindak. Ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan memperhatikan perasaan orang lain dan menghindari tindakan yang dapat menyinggung perasaan, baik dalam lingkungan pendidikan maupun kehidupan sosial. Nah, yang ketiga, bersikap memaafkan. Nah, nilai pendidikannya yaitu kemampuan untuk memaafkan kesalahan orang lain, termasuk murid, mencerminkan sikap tawadu dan kebesaran jiwa seorang pendidik. Nah, hal ini membantu menciptakan suasana harmonis dan saling menghormati dalam proses pembelajaran. Dan dalam aplikasinya yaitu memaafkan orang yang melakukan kesalahan baik dalam keluarga, pekerjaan, atau masyarakat adalah tindakan yang akan menumbuhkan kedamaian dan keharmonisan. Seorang pendidik yang memaafkan muridnya yang berbuat salah akan membuat murid merasa dihargai dan didorong untuk berusaha lebih baik. Yang keempat, bersikap demokratis. Nah, nilai pendidikannya yaitu bermusyawarah dan melibatkan orang lain dalam pengambilan keputusan adalah tanda dari sikap demokratis. Dan hal ini penting dalam pendidikan, di mana seorang pendidik perlu mendengarkan pendapat murid atau rekan sejawat dan membuat keputusan bersama yang baik bagi semua pihak. Kemudian aplikasinya yaitu dalam kehidupan sehari-hari, musyawarah dalam keluarga, pekerjaan, atau komunitas mencerminkan sikap terbuka dan inklusif. Misalnya, seorang pendidik dapat meminta masukan dari murid tentang metode pembelajaran yang paling sesuai, sehingga murid merasa dilibatkan dan dihargai pendapatnya. Yang kelima, tawakal. Nilai pendidikannya yaitu setelah melakukan musyawarah dan mengambil keputusan, tawakal atau berserah diri kepada Allah merupakan langkah penting dalam menghadapi hasil dari setiap usaha. Sikap ini menunjukkan keyakinan kepada takdir Allah dan menghindari dari keputusan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, tawakal diterapkan dalam bekerja keras, kemudian menyerahkan hasil kepada Allah. Misalnya, seorang pendidik yang telah berusaha semaksimal mungkin dalam mengajar harus tetap tenang dan percaya bahwa apapun hasil merupakan yang terbaik yang telah Allah tetapkan. Yang keenam, menerima hasil musyawarah. Nah, nilai pendidikannya yaitu sikap menerima hasil musyawarah, menegaskan pentingnya kebersamaan dan keharmonisan dalam mengambil keputusan.
Seorang pendidik yang baik tidak memaksakan pendapat sendiri, melainkan menghargai keputusan yang dihasilkan bersama. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini dapat diimplementasikan. Hasil musyawarah yang diterima dengan lapang dada dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, baik dalam konteks keluarga, lingkungan kerja, maupun masyarakat. Sebagai contoh, seorang pendidik yang terlibat dalam pengambilan keputusan sekolah harus menerima menjalankan keputusan yang dihasilkan dengan menerapkan nilai-nilai tersebut yang sudah saya bacakan, bahwa seorang pendidik akan mampu menjalankan tugasnya dengan bijak dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif serta harmonis.